Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang berbahagia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati ini untuk mempersiapkan ibadah sore hari ini. Amin. Biar Tuhan ada di dalam hati setiap kita masing-masing. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena hanya Dialah yang layak ditinggikan di atas pujian dan sembahan kita. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum di hadapannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Oh ya Allahku, amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari angkat hatimu untuk Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari saudaraku bangkit berdiri untuk Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi dengan sungguh-sungguh pujian ini kau nyatakan untuk Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Angkat tangan untuk Tuhan. Inilah yang ku rindu. Yes Lord. Setiap waktu nyanyian hanya kepadamu Tuhan. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, dan manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka inilah. Mari jemaat Tuhan, mari jemaat Tuhan angkat suara untuk Tuhan. Waktu nyanyian pujian dan pengertian. Yes, sungguh-sungguh hatimu untuk Tuhan saudaraku. Biarlah
perseruan kami Yesus, dan manis Kau dengar. Yes Tuhan, dan hatiku setiap waktu Tuhan, waktu yes Jesus, nyanyian pujian dan melakukan hanya kepadamu kami berseru Tuhan. Oh, biarlah mandi, yes Lord, thank you Jesus. Untuk Tuhan, inilah yang ku rindu. Come on, jemaat Tuhan. Oh, setiap waktu, amin, amin, amin. Nyanyian pujian dan pengagungan, yes Lord, kepadamu, yeah. Kau dengar, haleluya. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati. Dan hatiku bersuka karenamu. Beri kemuliaan buat Tuhan semuanya. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Tuhan hadir di tempat kita saat ini. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau ya Allah Roh Kudus. Angkat suaramu untuk Tuhan. Angkat sembahmu untuk Tuhan. Yesus, mari saudaraku, skala yala 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 masih skala yala masih, yala 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 masih skala yala masih skala yala yala mau. Terima kasih Tuhan. Kira lama 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 Kira lama 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 terpujilah hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, saudara. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi.
Jesus. Thank you, Apakah Lord. sekira pakalapakalapa. Skalaya ramata kalaya Una ramasa. kata kasigina kata Skalaya kalapakalapa. ramasa kalaya ramasa. Urama kasikira Thank you, Jesus. pakalapa sekira Terima pipinaka. kasih Yesus. Inilah yang Ku renungkan Tuhan begitu dekat dengan kita. setiap waktu. Yes. Dia memeluk kita erat. Nyanyian Pujian dan pengabdian Yes, Jesus. kepadamu. Hanya Kau layak ditinggikan. Biarlah manis kau dengar. Terima kasih Tuhan. Dan manis Kau dengar. Terima kasih Yesus. Dan hati kami penuh dengan sukacita melimpah. Karena semuanya kan suaramu. Yeah. Inilah yang ku renungkan. Amin. Oh, nyanyian pujian. Jesus kepadamu. Biarlah manis. Amin. Terima kasih Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan dan hati. Dan hati. Dan hati. Sekali lagi dan hati. Dan hati ku bersuka. Karenamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita? Oh, luar biasa, puji nama Tuhan. Kita mau nyanyi bersuka cita lebih lagi. Amin. Amin. Mana senyumnya untuk Tuhan? Ih, lihat kiri kanannya. Kasih tos kanan kirimu. Ayo menyanyi, menari dengan sekuat tenaga. Seperti firman Tuhan di Mazmur. Daud menari dengan sekuat tenaga. Amin. Ibu-ibu nanti ya dengan sekuat tenaga. Yes. Gak apa-apa nanti kalau udah pulang digosok-gosok gak apa-apa. Tapi menari buat Tuhan ya. Siap semuanya? Are you ready for dance for Jesus ya? Oke? Oke. Come on, music. Woo! Ih, asik. Come on. Woo. Bergoyang untuk Tuhan. Woo. Come on. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Mana tuh yangnya? Dan menari Yeay. Bila roh Allah ada di mana? di dalamku. Ku kan menari seperti Daud menari. Yo, ku kan menari, ku kan menari. Tangannya di atas semuanya. Seperti Daud menari, ku kan menari. Wuhui. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, ku kan tertawa. Dalamku. Ku kan tertawa. Ha 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 ha. Ha. Ya. Bila roh Allah ada di mana?
Tuhan ditinggikan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan semuanya. Masih mau menari buat Tuhan? Bener nih. Tapi tadi kok pada lemes ya? Ini nanti malaikat Tuhan nanti aduh gimana sih nih kok pada lemes ya? Coba ya yang bersukacita. Pada puasa enggak toh? Enggak kan? Enggak puasa kan? Kalau enggak puasa ini ya lebih antusias lagi buat Tuhan ya. Oke? Janji ya. Nanti dilihat malaikat Tuhan loh, dinilai satu-satu loh ini nanti. Oke ya. Kula amung percaya ora bakal cilaka. Monggo sedaya nanging uripku mulya selambinya. Taruh tangan kanan di dada, di dada. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina, saben dina kula gandul sinten, gandul Gusti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Come on. Gandul Gusti, ikuti gerakan sendul Gusti. Gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Ayo ikuti yuk, sama-sama yuk. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Asik, 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 asik. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandul. Lagi yuk. Gandul Gusti, awas. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Lagi ibu-ibu, ayo bapak-bapak. Gandul Gusti, awas. Gandul Gusti, gandul Gusti. Asik, 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 asik. Saben dina, dina wengi gandul Gusti. Kula amang percaya ora bakal cilaka, sanging uripku mulya selaminya. Katakan hatiku rasa tentrem, hatiku rasa seneng. Saben
Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Ikuti ya. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Ayo lagi-lagi gandul Gusti. Gandul Gusti asik. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino rino wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selawinyo. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selawinyo. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul lagi. Saben dina kula nggih napa Bapak Ibu gandul sinten? Gandul Gusti. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih jabat kanan kirimu katakan tetap percaya sama Tuhan. Tetap Ayo salaman dulu. percaya. Tetap percaya sama Tuhan ya. Jangan percaya yang lainnya ya. Nanti dikecewakan kalau sama manusia. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Nanti nyanyi lagi ya. Bersukacita lagi. Baiklah. Untuk selanjutnya kami dari denominasi ingin memperkenalkan diri. Saya persilakan untuk Ibu Inge memberikan satu patah dua patah kata. Kemudian kami dari Yogyakarta. Sore Bapak Ibu yang saya kasihi, kami ibu-ibu dari Jogja sangat bersukacita sekali kalau sore hari ini kami bisa melayani di gereja ini. Bermula dari beberapa bulan yang lalu, Bu Evi melayani di GBI Aletheia Yogyakarta. Saya sangat diberkati sekali dengan firman Bu Evi. Setelah selesai kebaktian, saya menemui beliau dan sempat omong-omong. Dalam pikiran saya waktu itu belum ada pikiran kalau kami ingin melayani di sini. Tapi waktu malam itu saya masih ingat ngobrol dengan Bu Evi dan saya coba WA Bu Evi, Ibu, seandainya saya mau melayani di gereja Ibu, apakah kami diterima? Bu Evi bilang, oh dengan senang hati. Lalu saya telepon sahabat-sahabat terkasih saya semua ini, sehingga kami bisa jadi satu tim. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Saya perkenalkan satu persatu dari ujung sana, yang paling hot itu Ibu Monica. Yang kedua, singernya Ibu Linda Arif. Dan ini yang ketiga, orang yang sangat istimewa bagi saya. Karena dia selalu bilang, aku pelayanan di belakang layar aja. Tapi kalau dia sudah bekerja, sangat luar biasa. Makasih ya Bu. Dan ini nanti sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh Ibu Lili Setiawan. Lebih penting lagi, ada seorang sahabat saya yang sangat luar biasa. Dia biasa membawakan renungan, Ibu Yeni. Semoga nanti firman-Nya bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sungguh saya mengucap syukur kalau pada saat ini saya boleh berada di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Nama saya Lili Setiawan, suami satu namanya Setiawan.
2 putri saya dan 4 cucu saya. Usia saya sudah 66 tahun. Ya. Terima kasih, saya sudah mengenal Ibu Evi kurang lebih 18 tahun yang lalu. Cuman jarang bertemu. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktu untuk saya bersaksi di tempat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang di sini tidak pernah punya masalah? Gak pernah ada ya, semua manusia pasti mempunyai masalah. Tetapi ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi masa yang sulit, pertanyaannya, kita mau lari kepada siapa? Kita mau mencari jalan kepada siapa? Masalah yang sering kali saya hadapi, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Dari masalah keuangan pernah, masalah yang sering itu sakit penyakit ya Bapak Ibu. Dari masih kecil saya sudah kenal dengan namanya meja operasi dari usia 1,5 tahun. Kelas 3 saya dioperasi amandel. Ketika saya sudah menikah, saya harus operasi lagi, yaitu kandungan yang pertama. Lalu 5 tahun kemudian saya harus operasi yang kedua, yaitu harus diangkat kandungannya. Pada waktu itu usia saya masih 40 tahun. Tidak cukup sampai di situ. Pergumulan demi kepergumulan terus harus saya hadapi. Tetapi satu hal yang saya tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok ini selalu terjadi pada diri saya? Saya tetap percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu indah bagi saya. Pada suatu hari, tahun 98, saya ketika itu usia 40 dioperasi angkat kandungan. Setelah 40 hari, ternyata kok punggung saya tetap sakit. Saya lari kepada dokter lagi di Jakarta. Dok, saya kan sudah dioperasi kandungannya, kenapa saya kok sini nggak sembuh? Oh beda Bu, ini kasusnya itu beda lagi. Nah di situ saya agak syok. Ternyata ini kasus beda lagi. Lalu saya datang ke dokter tulang dan di situ vonis dokter tulang itu sangat mengagetkan bahwa lumbal saya yang keempat dan kelima itu sangat tidak bagus sehingga 10 tahun lagi ibu akan mengalami lumpuh. Dokter itu mengatakan dengan jelas seperti itu bahwa 10 tahun lagi Ibu Lydia akan mengalami lumpuh. Berarti saya berhitung usia saya 50 tahun. Saya pulang dengan hati yang pedih terutama suami saya. Saat itu suami saya berdoa di dalam kereta api. Dia menangis kepada Tuhan, Tuhan Engkau mempunyai seluruh onderdil istri saya. Engkau yang menciptakan onderdil untuk istri saya. Tuhan yang dapat menggantikan dengan onderdil-onderdil yang baru, yang rusak Tuhan gantikan. Dan saat itu kami pulang dan suami saya menghibur saya, Mama jangan takut. Apapun kondisi Mama, Papa tetap akan menjagain Mama. Saya berusaha untuk olahraga, untuk menguatkan terus iman saya kepada Tuhan. Sampai satu saat Tuhan itu bisa meneguhkan saya. Saya dikasih tahu bahwa kamu tuh kurang apa sih? Ke dokter sudah, berdoa sama Tuhan ya sudah. Mbok ya sudah gitu loh. Jangan kayak enggak terima gitu loh. Lalu saya sadar saat itu, oh iya ya. Orang yang perlu saya perhatikan itu banyak sekali. Orang-orang yang perlu diperhatikan, diberi pekerjaan itu banyak sekali. Kenapa saya selalu mementingkan kesehatan saya harus sembuh. Waktunya Tuhan pasti ada. Lalu mulai saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan,
saya percaya, saya serahkan seluruh penyakit saya ini di dalam tangan Tuhan. Dan saya tidak mau mengingat-ingat penyakit saya. Kalau kambuh ya Ibu, itu rasanya di sini sesek sekali dan di sini tuh panas sekali. Dan itu harus dipijat di mana dan kapanpun saja. Tetapi saya belajar untuk mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Saya tuh tidak sampai tergeletak. Saya masih bisa bekerja, saya masih bisa melakukan segala sesuatu. Dan saya tetap belajar untuk mengucap syukur. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah setelah saya melakukan semuanya itu selesai? Tidak ya Bapak Ibu, sampai akhirnya 8 tahun kemudian saya bergerak begini. Loh, kok enggak sakit ya? Lalu Tuhan seperti mengingatkan kembali, loh kamu itu dulu kan minta onderdil yang baru. Kamu sudah belajar untuk tidak fokus kepada penyakitmu. Ternyata Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Pada usia saya 48 tahun, saya sembuh total. Itu adalah karya Tuhan, kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Tidak sampai di situ Bapak Ibu, tiba-tiba mata saya berapa tahun kemudian mata saya ada nyamuk begitu. Saya lihat ke sana ada nyamuk begitu. Ternyata apa? Ablasio retina yang tinggal 20% dan saya harus masuk operasi lagi. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Saya di sini ada benjolan lagi. Tiba-tiba ada benjolan dan itu harus masuk ruang operasi lagi. Saya tidak pernah mengeluh Tuhan, kenapa saya selalu menghadapi masalah sakit penyakit. Tidak, saya tetap mengucap syukur. Justru lewat saya sakit penyakit, Tuhan izinkan terjadi. Banyak teman-teman yang dapat bertanya, Lili, dulu kamu itu operasi mata di mana? Atau ada orang yang sakit kandungan, ayo kamu berobat di dokter ini. Dan ibu-ibu, kemarin saya baru saja sedih, pedih hati saya. Karena ternyata di sini saya kambuh lagi. Baru kemarin, sudah 3 bulan ini, saya sudah ke dokter syaraf, ke dokter ortopedi juga, bahwa tulang saya itu mungkin ada masalah. Dan besok mohon doanya, saya Selasa akan berangkat ke Pineng. Saya akan berobat lagi karena waktu ketika mata saya itu sudah parah. Saya sudah pergi ke 4 dokter dan saya sudah berdoa luar biasa dengan Tuhan. Ternyata semua dokter tidak mengira kalau ada ablasio retina, tinggal 20%. Ketika saya diterbangkan ke Pineng, dokter mengatakan bahwa ini kamu itu ablasio retina, tinggal 20%, mata saya udah blok, hitam semua. Dan harus dioperasi saat itu juga. Puji Tuhan, besok paginya dibuka. Mata saya udah bisa melihat, tetapi Gunung Kelut itu meletus Ibu. Jadi ketika kalau ambil keputusannya terlambat, gak ada penerbangan sama sekali. Dan saya tidak bisa dilakukan operasi. Akibatnya mata saya mungkin buta sampai hari ini. Tetapi Tuhan yang saya sembah itu sungguh luar biasa. Dan saya tetap percaya Tuhan yang terus akan memberkati pengobatan saya besok itu. Tuhan akan terus melawat dan menyertai saya. Tuhan sungguh luar biasa, tak habis-habisnya kasih setianya. Saya tetap akan setia mengiring Tuhan, apapun yang terjadi, karena Tuhan tetap baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan semuanya. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Setiap kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu. Kita buka hati kita lebar-lebar supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan.
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Yes, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, amin. Berjalan dalam Roh-Mu, Kau nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku. Thank you Jesus, tak mau berjalan. Ya Yesus, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. Yes Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Waktu Kau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biarlah saudaraku, tangan Tuhan yang menggenggam erat kita, tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Hanya urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu, berjalan dalam Kau nyatakan Tuhan, yes Jesus, kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau besertaku. Bila Engkau besertaku. Mari umat Tuhan angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak mau berjalan, ku Yes. perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap langkah kami Yesus. Setiap waktu kami mau berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Berjalanlah
Yes, Jesus. Nyatakan pimpin langkahku kemuliaan-Mu dan berjalanlah yang terbaik. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku Tuhan, kami mau berjalan dalam kehendak-Mu. Kau nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Ketika kami menyadari satu hal, bahwa kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oleh karena itu ketika kami memuji-muji Engkau, ketika kami sudah mendengarkan kesaksian betapa dahsyatnya kuasa-Mu atas kehidupan Ibu Lili Tuhan, kami percaya Engkau juga berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan urapi kami semua, ampuni segala dosa kami Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak bisa melakukan apapun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan, kepada kami diberikan hati yang baru, hati yang bisa memahami, hati yang mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kami sore hari ini menyerahkan ibadah pada sore hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dan nama-Mu Tuhan dimuliakan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Baiklah, setelah tadi Ibu Inge mengenalkan kami ya, kami dari Jogja, interdenominasi gereja, dan kami ini tidak berjalan, tidak membawa nama gereja kami tidak berjalan membawa nama grup-grup kami, tapi kami berjalan ke sini dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itu saya mau mengenalkan diri dulu. Nama saya adalah Kesia Yeni Yonatan, suami saya hampir 3 tahun, bulan depan sudah pulang ke rumah Bapak. Dan saya mempunyai 3 orang anak, lelaki 2, perempuan 1, yang menikah baru 1, dan cucu saya juga baru 1. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saudara harus tahu, bahwa ketika kita hidup ini, ada banyak masalah, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Amin. Bahwa Tuhan ini sepertinya kok tidak berpihak kepada kita. Semua itu harus kita lalui, semua itu kita harus mengucap syukur. Kalau Tuhan tidak proses saya, bahkan saya hampir mati, saya tidak akan ada di tempat ini. Bagaimana kehidupan saya dulu waktu saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil, Tuhan izinkan saya menderita juga sakit penyakit. Ya, tapi tidak seberat. Tuhan izinkan pencobaan itu kan tidak melebihi kekuatan dari setiap manusia. Amin, tidak juga melebihi kekuatan saya. Kalau Bu Lili diizinkan berkali-kali menjalani operasi, tapi nama Tuhan dipermuliakan oleh saya tanpa pisau operasi. Karena saya menderita tumor buah dada, maaf. Tapi saya percaya waktu itu, iman saya waktu itu diteguhkan oleh teman-teman saya. Bagaimana Tuhan itu ada. Kamu hanya katakan bahwa bilur Yesus sudah sembuhkan kamu. Kamu tolak pisau operasi. Dan saya hanya bisa percaya, oh iya ya ada Yesus. Iya, kamu gak usah takut. Percaya aja deh. Iya, akhirnya saya berkata, saya terus perkatakan, saya terus mencari Tuhan. Ketika ada KKR di mana-mana saya cari Tuhan. Saya terus bersimpuh cari Tuhan.
Dan Tuhan satu hari hadir di depan saya. Dia tumpang tangan atas kepala saya. Dan saya sembuh tanpa habis operasi. Amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sore hari ini saya mau memberitakan satu proses hidup ya. Satu berita sukacita. Kalau saat ini kan seakan-akan orang yang punya Tuhan kan selalu bilang begini. Kita kan punya Tuhan kan? Lah pasti Tuhan menyertai. Udah jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya memang saya setuju. Kita tidak perlu khawatir. Memang Tuhan kita itu dahsyat. Tapi kita juga harus belajar. Kita sekarang berada di situasi yang seperti apa? Ya, zaman akhir ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi Tuhan menjanjikan kemampuan untuk mengatasinya. Amin. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa hal-hal baik saja terjadi bagi anak-anaknya, tapi juga hal-hal buruk bisa terjadi pada setiap umatnya. Amin. Dan Tuhan juga tidak menjanjikan kenyamanan, bahwa setiap orang yang beribadah kepada Tuhan hidupnya nyaman, baik-baik saja, oke, diberkati, sukses, jalan tol, mulus enggak kira-kira, pokoknya semua indah deh gitu. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu. Tapi yang satu hal Tuhan menjanjikan adalah penyertaannya. Oleh karena itu, dia turun ke bumi ini, dia disebut sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Saudara yakin di sini bahwa Allah beserta dengan kita? Puji nama Tuhan. Dari Perjanjian Lama, Ulangan 31 ayat 8. Tuhan berkata seperti ini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu Perjanjian Lama. Kemudian Yesaya 41 ayat 10 juga kan, ini paling sering kan kita udah dengerin ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia selalu menyertai, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Amin. Oleh karena itu, sekarang saya yang mau bertanya nanti pada Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 31b ya. Roma 8 ayat 31b mengatakan seperti ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau Tuhan itu ada di pihak kita, gak ada lawannya. Apapun masalahnya, kita harus bisa menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Itu janji Tuhan. Dan diteguhkan lagi, Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tapi saya mau bertanya, apakah yakin Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan menyertai? Coba sadari. Adakah kepekaan kita ini sekarang sudah mulai tumpul? Adakah kita menyadari, Allah menyertai kok? Apa tanda-tandanya kalau Allah menyertai kalian? Menyertai saya dan Bapak Ibu semua. Ya. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ini sudah melayani, kita sudah beribadah puluhan tahun mungkin. Bahkan kita sudah merasa bahwa saya hidup sudah benar di hadapan Tuhan. Apakah kriteria itu yang akan membuat kita ini disertai Tuhan? Seperti apa sih orang benar itu? Orang benar adalah orang yang dikatakan oleh firman ketika Tuhan itu sedang izinkan Ayub dicobai. Orang benar adalah orang yang hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau Bapak Ibu sudah menyadari semua itu sudah saya lakukan kok. Nah, artinya ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi atau ujian terjadi, itu ada bedanya. Kalau Tuhan izinkan ujian diizinkan terjadi pada saudara dan saya, artinya tetap ujian itu membuat kita tetap damai, ada ketenangan, ada damai, ada kekuatan yang luar biasa supaya kita tetap bertahan dan setia kepada Tuhan. Tapi ketika pencobaan itu diizinkan terjadi, masihkah saudara itu bisa berkata bahwa aku akan ibadah kepada Tuhan dengan setia? Itu perbedaannya seperti itu. Nah, mungkin saya dibatasi, saya soalnya kalau udah ngomong lupa Bu jamnya.
Kami gerejanya saya dan Ibu Inge, Bu Lili itu di GBI Alitea ya. Saya sering mendengarkan, jadi saya tetap ibadah gitu. Saya mendengarkan, saya waktu dibilang sama Ibu Inge, kamu besok mau ya melayani di gerejanya Ibu Evi. Aduh, saya nggak pede. Habis Ibu Evi kalau ngomong lantang banget gitu loh, lancar besar. Aduh, saya ini siapa ya? Enggak apa-apa deh, kamu kan udah biasa ngelayanin. Ya puji Tuhan deh, ya udah saya terima. Yang saya mau sore hari ini share adalah ada 4 hal ketika Tuhan itu sedang tidak berpihak pada kita. Sebenarnya ketika Tuhan sedang tidak berpihak kepada kita, kita mau sore pelajari ini sebab banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada hal-hal juga yang membuat kita itu tidak disertai oleh Tuhan. Dan kita mau antisipasi, kita mau belajar. Ya. Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya, dan tanda-tandanya itu seperti contohnya ini ya. Kalau kolesterol Bapak Ibu Saudara itu lagi tinggi, itu kan rasanya badan gak enak, kaku-kaku, yang nguap terus, pusing. Kalau gula lagi tinggi, diabetesnya tinggi, itu kan juga lemas gitu ya. Nah, kalau kita itu juga sedang tidak disertai oleh Tuhan, itu seharusnya sudah mempunyai satu kepekaan sendiri loh. Beda dengan ketika sedang diuji. Contohnya, kenapa sih kok gagal terus ya? Kenapa sih bolak-balik jatuh terus? Kalah terus? Habis-habisan terus, hati nggak damai, maunya marah, emosi, bahkan semua bisa habis, bisa bangkrut, ya. Bahkan apa, Bapak Ibu Saudara, kita juga sering merasa bahwa dipermalukan hidupnya. Kok rasanya baru sedikit aja aku tuh kayaknya orang tuh kok marahin kita gitu ya. Saya berusaha untuk menjaga hidup saya, bukan apa kata orang. Saya selalu menjaga hidup saya, bukan apa kata saya. Tapi saya selalu menjaga hidup saya itu apa kata Tuhan. Amin. Karena tanpa disadari kita seringkali terbelenggu. Apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita ini membuat kita terikat dan membuat kita berpikir, iya ya benar juga ya. Saya kok nyadari gini ya. Itu kata manusia. Tapi coba disadari, pernahkah saudara benar-benar merasakan penyertaan Tuhan itu karena Tuhan yang berkata-kata sendiri kepada saudara. Nah, pada sore hari ini saya mau berikan 4 hal saja ya. Bagaimana ketika Tuhan itu sedang tidak berpihak kepada kita. Apa saja itu? Kok sampai Tuhan itu tidak berpihak kepada kita? Saya tidak bicara tentang ujian atau pencobaan, tapi ketika Allah tidak menyertai kita. Tadi buktinya kan bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Ya kan? Tapi coba sekarang direnungkan lagi, dibalik lagi pertanyaan itu. Jika Allah tidak di pihak kita, jika tidak loh, ya kan, penyebabnya apa? Nah, yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di luar kehendak Allah, pasti Allah tidak bisa menyertai kita. Kalau saudara menyadari hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar ini, penyertaan Allah itu jauh lebih indah dari penyertaan seorang presiden. Suami saya dulu adalah seorang hunter ya, dia suka berburu, jadi dia sering bergaul dengan orang-orang pangkat gitu, dengan pejabat-pejabat gitu yang ada bintang-bintang gitu ya. Dan ketika saya dan anak-anak saya itu bertamu gitu, kemudian saya dibawa pergi naik mobil pejabat itu. Wah, semua orang menghormati karena ada jenderal ya. Kita yang dia orang Indonesia, kami Chinese gitu ya. Kelihatan sekali kan bedanya. Tapi kita itu kayak merasa dihormati banget gitu loh. Hebat banget jalannya, tegak sekali ya, rasanya bangga gitu ya. Baru bangga tuh. Nah, masuk mal juga gratis, masuk ke tempat hiburan-hiburan gratis. Ada haknya tersendiri tuh. Itu baru seorang jenderal gitu. Kalau kita disertai Allah, betapa indahnya, betapa dahsyatnya yang akan menyertai kita itu raja di atas segala raja tuh. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sadari 4 hal ini. Apakah itu memang kita sedang lakukan? Sempat kembali kepada firman. Sebab firmanlah yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin. Yang pertama, ketika kita hidup di luar kehendak Allah, contohnya anak bungsu dan anak sulung itu. Ya. Anak bungsu itu kurang ajar banget tuh. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat 22 di sana mengatakan bahwa ketika dia itu bapaknya masih hidup minta warisan. Bapak, aku mau pergi jauh Pak, minta warisannya. Akhirnya bapak ngasihin. Habis itu dia belanjain, habis-habisan foya-foya, hidupnya rusak. Dan dia, di situ dikatakan dia pergi jauh dari bapak.
melarat, miskin, dia sampai mau makan ampas babi aja, dia pergi bekerja kepada seorang yang punya pengusaha babi, dia mau makan aja kagak bisa. Begitu miskinnya. Satu hal, ketika saudara hidup di luar Allah, di luar kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan pernah mendapat apa-apa. Amin. Tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu ketenangan, tidak ada satu damai sejahtera. Oleh karena itu, saudara jika ingin disertai oleh Allah, jangan kita jauh dari Bapa. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Adakah setiap hari saat teduh dengan Tuhan? Adakah setiap pagi saudara mencari makan dulu, mencari kopi dulu, ataukah sujud di hadapan Tuhan dulu? Sebelum saya selesai doa, saya tidak buka HP saya. Karena apa? Saya jauh lebih mementingkan hubungan saya dengan Tuhan. Karena Tuhan bagi saya segala-galanya. Saya sekarang tidak punya satu kekuatan sebagai seorang single parent. Tapi ketika saya berjalan dengan Tuhan, saya membutuhkan penyertaan Dia. Ada kekuatan yang luar biasa untuk saya tetap setia kepada Tuhan dan juga kepada keluarga saya. Amin. Haleluya. Yang nomor 2, ketika Allah tidak berpihak kepada kita itu apa? Yang kedua adalah ketika hidup kita ini lebih mengasihi dunia. Sekarang itu dunia sedang memancing kita ini untuk menikmati segala yang disodorkan. Apa-apa sudah ada ya di HP ini. Bangun tidur yang dicari siapa dulu? Ini kan, terutama anak muda ini saya bilang ya bertobatlah. Sebab hidupmu, masa depanmu bukan ada di tangannya HP, tapi ada di dalam firman-Mu. Bacalah Alkitab. Sebab hanya masa depan yang indah itu ada di dalam firman kebenaran ketika engkau menghidupinya. Amin. Ketika kita mengasihi dunia, firman Allah mengatakan 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, sebab kasih Bapa tidak akan ada di dalam itu. Kenapa kita bisa mengasihi dunia jauh lebih daripada mengasihi ibadah? Kenapa? Karena dunia menyodorkan hal-hal yang indah, yang nyaman, yang bisa dinikmati spontan. Bisa menghibur diri kita. Tapi buat apa ibadah? Males lah, kerjanya cuma denger doang. Duduk di kursi kasih kolekte, apalagi perpuluhan. Udahlah males lah, ya kalau ditugasin ya udah gak apa-apa, kepepet. Harus. Padahal hidup kita ini di dunia ini hanya sementara. Kita akan satu kali menghadapi kekekalan. Apakah nanti Bapak bisa mengenal kita atau tidak? Dimulai dari hari ini selagi hidup masih ada kesempatan. Amin. Roma 8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jika orang itu tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa menyertai hidupnya? Nonsense. Oleh karena itu, mari kita sekarang merubah konsep-konsep dunia yang sekarang itu sedang kayaknya disodorkan begitu mudahnya ya. Oh dibuka lagi, wah ini ada rumah makan baru lagi ya. Wah ini ada GoFood nih, bisa nih harganya lagi dimurahin, diskon di sana sini. Saya juga wanita, saya itu orangnya juga pasti matanya hijau kalau lihat lagi ada tulisan sale ya Bapak Ibu Saudara. Sale itu kan sekarang nih lagi banyak tuh. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau engkau izinkan aku pergi ke mall itu dan aku mendapatkan apa yang menjadi bagian dari hakku dengan harga yang baik dan saya dapat mendapatkannya dengan harga yang mampu saya bayar dan biasa itu merupakan satu sukacita, maka engkau akan membuat mataku bisa melihat dan ukurannya pas. Tapi kalau tidak, jauhkan itu. Jangan biarkan aku mengingini apa yang bukan milikku, yang bukan kau berikan padaku. Jadi kalau saya ke toko itu selalu dapatnya barangnya yang murah, bagus, dan harganya gila, salenya. Ya saya mampu, saya beli pemberian Tuhan. Saya nikmati dengan damai sejahtera. Saya tidak mau larut dalam dunia ini yang penuh dengan segala kejahatan. Amin. Yang ketiga, ketika hidup kita ini di dalam kesombongan. Sombong itu adalah hal yang sangat-sangat tidak suka. Allah yang sangat tidak suka kepada orang yang selalu hidupnya penuh dengan kesombongan. Maaf, zaman sekarang orang miskin aja bisa sombong loh. Kita memberi sumbangan itu ya, pakaian masih layak pakai. Gak mau pakai loh, kalau gak modelnya menurut dia itu sekarang yang bisa dia nikmati. Gak mau pakai.
Bahkan ada yayasan nih, saya udah nyiapin 2 dus pakaian. Terus saya mau ngasih gitu. Terus saya tanya nih, Pak, saya kan gak bisa datang, titip aja gimana nih? Ya, dia bilang, janganlah Bu, jangan. Kenapa? Itu sudah bilang, ibu yayasan udah bilang, mereka tidak mau menerima pakaian bekas, walaupun masih bagus. Menerima mie instan juga enggak mau Bu. Oh gitu ya? Oh gitu, iya Bu, daripada ditolak mendingan ibu kasih yayasan lain. Saya tidak berani memberikan, karena menurut pandangannya itu tidak baik untuk anak-anak. Hidup di dalam kesombongan hanyalah akan membuat Tuhan murka. Hanyalah Tuhan akan membuat Tuhan itu menjauh dari kita. Seperti yang dikatakannya di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Orang yang sombong adalah musuh Allah. Gimana Allah bisa menyertai kehidupan saudara dan saya? Apa sih yang kita sombongin? Apakah Tuhan menciptakan kita ini karena kita cantik, kita pintar, kita hebat, kita sukses, terus langsung dia berpihak kepada kita? Tuhan tidak butuh semua itu. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita ini diciptakan dalam keadaan sempurna, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dari Dia, bagi Dia, oleh Dia, segala-galanya milik Dia. Apa sih yang kita miliki di dunia ini? Kalau kita kembali kepada Bapa, semua tidak dibawa. Janganlah memiliki kesombongan. Ketika kita memang harus hidup di dalam kesederhanaan, kerendahan hati, hal itulah yang menyukacitakan Allah. Orang yang rendah hati itu Tuhan sangat suka. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Betapa bersyukurnya ketika saudara menyadari bahwa rendah hati itu adalah hal yang sangat indah. Karena Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang akan memberitahukan hal-hal apa yang harus kita lakukan. Dan kebenaran Tuhan itu adalah mutlak. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditukar atau dijual belikan. Apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Dan semua itu sudah benar-benar saya alami semua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kehidupan saya dari seorang yang tidak mengerti Tuhan. Orang Kristen ke gereja hari Minggu. Habis itu di gereja bilang gini. Suami saya bilang, habis ini mau kemana? Mau makan apa? Coba saudara di sini ayo. Kalau udah di gereja lagi enak-enak dengar firman nih tiba-tiba mau makan apa nih nanti kita? Mau kemana nih habis kita? Habis ini. Ayo, siapa ngaku itu? Saya begitu sama suami saya. Mikirnya tuh nanti mau makan apa terus kita jawab, gimana kalau di sana aja ya? Gitu. Ya coba ya. Tapi kemarin kan baru dari sana, bosan lah. Terus gimana? Nah, akhirnya perdebatan tentang makanan. Ya, itu saya lakukan. Saya dulu itu orang Kristen. Ya, Alkitab saya nggak pernah saya pegang tuh. Utuh, bersih. Taruh aja di rak. Tapi setelah Tuhan menjamah saya melalui banyak hal, melalui tantangan, ya, melalui usaha-usaha, melalui kegagalan, melalui segala macam ya, pertikaian-pertikaian yang terjadi antara saya dan suami saya. Semuanya itu sungguh-sungguh sangat baik bagi saya karena dengan segala masalah yang terjadi, saya dituntun oleh Tuhan untuk mengenal, memahami Dia seutuhnya sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Amin. Oleh karena itu, setelah saya mengalami kasih karunia Tuhan, ketika saya terus mencari wajah Tuhan, dan Tuhan memberikan karunia kepada saya, karunia pertama adalah saya orang pendoa syafaat. Saya bersyukur sekali, karena dengan karunia berdoa itu, saya sungguh-sungguh bisa memahami bahwa dengan berdoa, Tuhan bisa melunakkan hatinya untuk bisa mengampuni orang yang bersalah. Banyak hal yang harus kita doakan. Keluarga kita, sanak keluarga kita, karyawan kita, negara kita, kota kita, para pejabat. Pernahkah saudara berpikir bahwa doa-doa ya kadang-kadang seorang pendoa itu lupa mendoakan dirinya sendiri sampai lupa. Ya, tapi ketika kita bisa berdoa, mengucap syukur bukan karena keinginan kita, motivasi hati kita, bukan karena kehendak kita, tapi seturut dengan kehendak Tuhan bahwa kita berdoa untuk orang-orang kudusnya. Amin. Banyak gereja-gereja yang sekarang itu tidak diberkati karena apa? Bukan karena gembalanya yang tidak pernah bisa berbuat lebih dari itu, tapi tidak ada dukungan doa dari jemaat.
kebesaran gereja ini bukan karena kebesaran untuk dimuliakan, tapi kebesaran dari jumlah jemaat yang terus bertambah adalah karena ada orang-orang yang mau berdoa dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Tidakkah saudara ingin kursi-kursi ini dipenuhi? Tidakkah saudara ingin saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan itu diselamatkan? Jika kita ini menjadi satu saksi hidup, bagaimana saya dulu seorang yang sangat kaku sekali, saya orang angkuh ya, saya orang yang tidak banyak bicara, saya orang tidak bisa tersenyum, penuh dengan kepahitan, sampai Tuhan izinkan semua penyakit terjadi. Tapi ketika Tuhan menyentuh hati saya, Tuhan balikkan semua itu, saya diberi hati baru. Amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa Tuhan kendalikan. Contohnya, ketika kita satu hal, saudara itu di dalam mengambil keputusan untuk bertobat, keputusan untuk melakukan hal-hal yang baik, itu bukan kendali Tuhan, itu saudara ambil keputusan, iya atau tidak. Yang kedua, yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Ketika kita ini mengalami pencobaan, respon kita ini gimana? Apakah kita mau tetap percaya? Itu adalah kendali kita. Kita harus bisa mengatasi semua itu. Tuhan mengendalikan apa yang Dia bisa lakukan, bukan apa yang kita bisa lakukan. Contohnya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 6, kalau nggak salah ya Bu Evi ya, itu di sana katakan begini, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi perkara saudara dipulihkan, perkara saudara itu diberi hati yang baru, diberi kesembuhan, itu bukan kendali saudara, tapi kendali Tuhan. Amin. Bagian kita adalah bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil respon yang benar terhadap kebenaran firman Allah, dan bagaimana kita ini bereaksi, kesabaran kita bagaimana, tentang kita ini bisa mau tetap memiliki kesetiaan, ya, itu kendalinya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara saat ini mau mengambil keputusan, aku mau jadi orang rendah hati, Tuhan mau bekerja. Semua itu kendali dari saudara, mau ngambil keputusan hari ini, mau mengasihi dunia atau tidak, atau mengasihi Bapa. Atau saudara mengambil keputusan, aku tetap mau nikmati dunia kok, orang kerjaanku di situ, aku kan DJ, aku kan orang yang kerja di kafe, pulangnya tengah malam. Di situ bergaul dengan orang-orang gitu. Kalau aku nggak cari uang dengan gitu gimana? Ntar gue nggak makan dong, gimana keluarga gue? Saudara, tergantung respon saudara. Tuhan hanya bisa mengembalikan kendali apa yang harus Dia lakukan. Ketika saudara ingin dipulihkan, lakukan bagian kita yang bisa kita kendalikan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saya cepat aja ya Bu. Yang keempat, ketika kita ini mendukakan Roh Kudus, Allah tidak akan pernah bisa menyertai kita. Kenapa kita bisa mendukakan Roh Kudus? Bukankah Tuhan itu ada di dalam hati kita? Begitu kita percaya kepada Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bukankah Yesus itu sebenarnya sudah menyertai kita? Roh Kudus menyertai kita, kemana aja kita pergi Dia itu ada. Tapi kenapa bisa dibilang bahwa Allah tidak menyertaimu? Kan aneh. Bukankah Roh Kudus ada di dalam hati kita? Begitu dekatnya dengan kita, bersatu dengan kita, otomatis Allah itu sebenarnya menyertai kita. Kenapa sampai Roh Kudus itu tidak menyertai kita? Diam. Ya, bahkan Dia meninggalkan kita. Karena apa? Kita mendukakan Roh Kudus. Dalam hal apa mendukakan Roh Kudus? Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Ketika kita ini memberontak, mendukakan Roh Kudus, Allah berubah menjadi musuh kita. Allah yang akan berperang melawan kita. Apakah kita bisa melawan Tuhan? Dengan kekuatan apa kita bisa melawan pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Oleh karena itu, mari kita ketika kita mau bertindak, berpikirlah dulu, ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah ini benar atau tidak? Mintalah hikmat kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu.
Demikian pula segala kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak orang yang mengaku beribadah sekalipun dia selalu nongol di gereja tiap minggunya, tapi hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati, penuh dengan dendam, pertikaian. Saudara bertikai sesama saudara hanya karena warisan. Sekarang kan lagi musimnya tuh, orang tua diusir ya kan sama anak karena harta. Sekarang itu Bapak Ibu sadari enggak sih, semoga di gereja ini enggak ada, yang ada di gerejanya sana. Orang tua sekarang itu takut kepada menantu, kepada anak. Benar enggak? Daripada anak atau menantu takut kepada kita. Zamannya kita, zamannya generasi saya. Sekarang Ibu Evi, usia saya itu 65 tahun. Usia yang bukan dianggap muda lagi. Saya baru menantu 1 loh, masih ada 2, siapa yang mau ngelamar boleh deh. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dahulu bagaimana saya mengalami duka, hati saya penuh dengan kepahitan. Hati saya tidak pernah bisa melupakan kesakitan saya, segala hal-hal yang menyinggung perasaan saya. Saya marah, saya kecewa, bahkan saya pernah berkata kepada Tuhan, kenapa sih dulu aku diciptakan wanita, kenapa enggak laki-laki aja? Kalau laki-laki saya bisa pergi loh. Kalau perempuan kan enggak bisa nih, nunggu. Ya. Tapi puji nama Tuhan sekarang, dengan saya menjadi seorang ibu, saya bisa merawat dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Amin. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, janganlah kita meniru apa yang di dunia lakukan. Zaman sekarang lebih viral lagi, orang-orang lansia itu pada nikah, ya kan? Lansia-lansia nih, doain saya supaya saya enggak ikut-ikutan. Kemarin saya dikirimi wanitanya umur 72, yang prianya umur 74. Mereka jatuh cinta dan mereka menikah loh di rumah makan. Saya dikirimi videonya, masih ada sekarang. Dan teman bergaul saya, teman kami ini, Agustus dia reuni katanya dari SD, SMP, SMA. Di saat reuni itu, dia menemukan jodohnya. Dan saat itu juga mereka berdua jatuh cinta, sampai sekarang langgeng tuh, tinggal menikmati besok tahun depan menikah. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Apakah segala sesuatu datangnya dari Tuhan atau bukan? Janganlah kita mengambil sesuatu atas keputusan kita. Janganlah mengambil segala sesuatu atas kehendak kita, keinginan kita. Bukan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meleset. Amin. Apa yang dirancangkannya itu selalu mendatangkan kebaikan. Apa yang dirancangkannya mendatangkan satu damai sejahtera. Oleh karena itu malam hari ini, ketika saudara merasa hidup saudara kalah terus, harusnya kan kita lebih dari pemenang. Ketika saudara mengalami terus masalah dengan ekonomi saudara terus menerus, ya gak pernah selesai ya. Hatinya gak pernah damai, gak pernah tenang, kekhawatiran, ketakutan terus ya. Kenapa? Coba selidiki dari 4 hal ini. Apakah saudara ini sekarang itu sedang mendukakan Roh Kudus? Apa yang disimpan di dalam hatimu? Seperti firman katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan mengalir aliran-aliran yang hidup. Apakah saudara juga hidup karena kesombongan? Dikit-dikit tersinggungan, dikit-dikit marah, dikit-dikit, gak usah doa-doaan, yuk bubar aja. Saya kan pernah mengatakan gitu ketika saya lagi kumat loh, tapi saya minta ampun lagi, Tuhan ampun, kok saya bisa ngomong kayak gitu ya, saya kok masih berangasan terus, loh menyadari jujur loh, orang jujur itu kan pemulihannya itu cepat. Jadi saya kalau menyadari kesalahan saya dari mulut saya nyadari, saya langsung menyadari lagi kembali kepada Tuhan, saya minta ampun lagi, ya Allah Tuhan, ampuni aku Tuhan, berikan hikmat kepadaku dalam setiap perkataan dan perbuatan, supaya saya ini bukan ke Matius 5:13-14 mengatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Bukan kamu harus menjadi, tidak. Katakannya kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini sebenarnya sudah jadi garam dunia loh. Kita ini sudah terang dunia. Jadi ketika ada orang-orang gereja mengalami krisis, dunia mengalami krisis, mengapa kita ini yang menjadi terang itu tidak menyinari kegelapan tadi? Harusnya kan kita ini yang bangkit dong. Supaya Allah kembali menyertai, dengan doa-doa kita Allah menyertai kita. Bukan hidup di luar kehendak Allah, bukan hidup mengasihi dunia, bukan hidup di dalam ketakutan. Apapun yang menjadi supaya Tuhan menjauh dari kita, itu bukan salahnya Tuhan.
tapi dari salah kita mengambil respon yang benar, mengambil keputusan yang benar. Oleh karena itu malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kiranya malam ini firman ini boleh menjadi berkat bagi kita, memberikan satu pengajaran tersendiri betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup, kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami ini sering menjauh dari Engkau Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami ini seringkali mengalami kesombongan, bahkan kami jauh lebih mengasihi dunia ini Tuhan daripada mengasihi Engkau. Seringkali kami ini Tuhan lupa bahwa kami ini milik-Mu Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa Engkau tinggal bersama dengan kami Tuhan di dalam hati ini. Begitu dekatnya Engkau dengan kami, tapi seringkali kami tidak menyadari Tuhan. Kami merasa Engkau begitu jauh. Setiap kali kami berdoa, Engkau tidak pernah menjawab kami dengan cepat. Ampuni Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan hidup kami kembali dapat dipercaya. Kami rindu hidup kami Tuhan dapat dipulihkan Tuhan. Kami rindu kembali Engkau bisa menyertai kami Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak sanggup melakukan apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, jamahlah setiap kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu dimeteraikan pada setiap hati kami, dan kami dikembalikan kepada penciptaan yang pertama, bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya Engkau lah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami, yang membuat kami ingin selalu berkata bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Kami menyadari hidup kami ini Tuhan sangat berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau seringkali berduka, Engkau seringkali menangis Tuhan melihat kelakuan umat-Mu saat ini Bapa. Marilah Tuhan, biarlah melalui kami boleh Tuhan membangkitkan Tuhan. Terang-Mu kembali akan bercahaya Tuhan. Kami ini adalah terang dan garam dunia. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan Tuhan. Dengan kesaksian hidup kami, dengan tingkah laku perbuatan kami Tuhan. Karena Engkau penuh dengan belas kasihan. Dan kasih-Mu itu sangat besar Tuhan. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, ketaatan yang selama ini kami tidak pernah lakukan. Kami ingin hidup di dalam ketaatan-Mu Tuhan. Seperti Engkau telah mengosongkan diri-Mu Tuhan. Mau mati di kayu salib untuk menggantikan semua dosa dan penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu mengingat tetesan darah-Mu. Kami akan selalu ingat Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus yang terjadi di kayu salib itu. Kami sadar Tuhan, bahwa kami ini adalah orang yang hidup karena belas kasihan-Mu. Hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, segala puji hormat syukur kemuliaan kami mulia. Amin. Hanya bagi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat pujian ini untuk Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan tinggi-tinggi. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi yang terbaik. Ku bersyukur Bapa. Kami mau terus bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan,
buat Tuhan semuanya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini. Amin, puji nama Tuhan. Shalom. Wow, belum semuanya. Shalom. Semuanya diberkati Tuhan. Mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan? Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih sekali untuk Ibu Inge dan juga teman-teman semua ya. Saya sungguh sangat terharu ketika tadi Bu Lili Setiawan menyebut kami sudah temenan ketemu itu 18 tahun. Maaf saya sampai enggak ingat. Yang saya ingat itu hanya 16 tahun ketika anak saya usia 16 tahun maksud saya ya. Sekarang anak saya sudah usia 29 tahun. Saya pulang waktu itu hari Sabtu dan Minggu, saya masih ingat. Saya melayani di Full Gospel Businessman Retreat Pasutri ya waktu itu. Kemudian saya segera pulang hari Minggunya itu saya bermalam semalam Sabtu itu ya. Saya ngisi lagi dan kemudian setelah itu sore saya segera pulang karena saya ada pelayanan langsung di cabangnya Pak Supri ya di daerah Tugu Jogja. Dan kemudian setelah pulang saya mau diajak makan pun saya enggak mau. Karena saya pengennya serasa badan capek dan saya langsung pulang. Kenapa saya ingat benar? Karena 3 hari kemudian saya mengalami bleeding besar. Saya pulang dari pasar, saya tidak tahu kalau saya itu posisi lagi isi, lagi hamil. Dan tiba-tiba saya masih ingat itu saya masih nulis di meja kerja saya sebelah situ ya. Saya bleeding pendarahan besar, saya kemudian lari ke kamar mandi belakang dan tiba-tiba lahirlah itu keluar bener ya anak bayi yang menurut perkiraan dokter waktu itu karena saya tarik-tarik loh, puji Tuhannya tuh saya tarik-tarik tali pusernya tuh enggak putus loh. Kalau putus itu bisa bahaya mesti operasi karena masuk lagi. Jadi waktu itu kemudian ada perawat di sini kan, ada dokter ya yang berjemaat di sini waktu itu. Kemudian saya dilarikan Pak Willy digendong ya pakai mobil adik saya di kantor ya, pakai pickup saudara ya ke Panti Waluyo. Dan saya di situ dinyatakan usia kandungan bayi yang lahir itu perempuan, usianya sudah 5 bulan. Jadi selama ini saya pelayanan ke Palopo ya, kemana-mana ya, ke Samarinda tuh enggak ngerti kalau saya posisi hamil. Ya saya naik motor juga ya, jemput suami saya ke Jogja karena kan waktu itu mobil harus antar jemput anak-anak sekolah minggu dan jemaat. Jadi kami pinjem mobil di adik saya punya kantor waktu itu karena toko yang tempat saya kerja di Solo sudah tutup. Dan saya kalau jemput Pak Willy, kalau pulangnya naik Pramek waktu itu masih belum 2 trek ya. Jadi 1 trek, kalau sudah ketinggalan kereta nunggu lagi 2 jam di stasiun Tugu. Jadi Pak Willy bilang udah dijemput. Jadi Pak Willy naik mobilnya, saya naik motornya ya. Motor pun bukan motor saya, motor adik saya yang dipinjem ya dari baru sampai berapa tahun itu ya. Wah lama sekali ya. Kemudian saya juga punya inventaris waktu saya kerja. Nah, yang saya tadi mau sampaikan dengan jemaat semua adalah begini. Dari setiap kesaksian, dari setiap pujian penyembahan, dari setiap firman yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi, saya percaya saudaraku, ada satu hal yang jemaat di tempat ini mesti bisa tangkap. Yang ditangkap apanya saudaraku? Kita ini semua mesti punya pergumulan. Betul, betul. Yang di depan sini juga punya pergumulan loh, betul enggak Bu? Ya, yang di pemusik ada pergumulan enggak? Nah, semuanya punya pergumulan kan. Mungkin kita sudah doa lama sekali. Tapi mari kita belajar, aku ini garam dan terang Tuhan. Kita bukan harus, tapi kita ini adalah apa? Tadi Bu Yeni bilang apa? Garam dan kita sudah ada itu benih ilahi dalam diri kita. Aku garam. Aku terang mesti jadi berkat. Jadi mungkin pergumulannya besar, tantangannya gede luar biasa. Bu Lili ini juga bukan kan nanti tadi saksi ya, besok kan harus pergi operasi ke Pineng. Ya, Bu Inge ya, kalau Anda melihat tadi ini bukan wanita yang tanpa daya loh. Meski tadi dituntun ya, saya akui hebat luar biasa. Saya mengenal Ibu Inge juga sudah puluhan tahun ya, udah hampir sekitar kalau Bu Lili 18 tahun, Bu Inge mungkin hampir sama ya. Sampai dulu almarhum Pak Henry ya masih ada dan tadi Bu Inge bilang, wah gerejanya sudah bagus.
dulu bawa anggota tim dari Full Gospel Businessman ya Bu ya, sekian orang ya. Dia ingin meneruskan Bapak Ibu. Suaminya sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Tapi dengan keterbatasannya, meski jalan tertatih-tatih, masih semangat loh. Dari Jogja sampai ke sini itu dengan tubuh yang sehat enak. Tapi dengan tubuh yang sakit seperti Bu Lili dengan Bu Inge, itu sesuatu saudaraku bukan beban. Tapi itu satu kehormatan, bisa melayani Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu saudara semua nih loh, umat Tuhan. Jadi mari kita sekalian saudaraku, apapun pergumulan kita, jangan menyerah. Oh yang amin 2 orang. Jangan menyerah, amin. Coba bilang kiri kananmu, jangan menyerah. Tadi ada kesaksian ya, diteguhkan juga oleh Ibu Yeni ya, yang menyampaikan firman Tuhan juga punya pergumulan. Tetapi kita semua dimelekkan matanya sama Tuhan. Lihat ini loh, saudara-saudaramu dari Jogja ke sini mau melayani kita semua. Bukan mereka itu oh enak nyaman, lepas dari masalah yang tadi Bu Yeni bilang mulus, enggak punya, enggak. Tetapi yang Tuhan mau, apapun seberat apapun jangan menyerah. Tetap mengasihi Tuhan, cinta kepada Tuhan. Tadi lagunya gandol siapa saudaraku? Gandol Gusti terus. Hari-hari ini zaman memang tidak mudah. Semakin sukar karena itu memang penggenapan firman Tuhan. Tetapi Tuhan akan membuat satu perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh gandol, ya pegang erat janji firman Tuhan. Apapun bisa meninggalkan kita, termasuk suami atau istri atau anak kita. Kan semuanya tidak ada yang abadi kan dalam dunia ini. Karena itu jangan gantungkan diri kita, hati kita kepada mereka, tapi gantungkan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang melekkan mata kita semua. Ayo kembali kepada cinta kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, nanti karena itu saya akan Pak Willy juga akan mendoakan ya. Ada beberapa juga nanti Bu Lili juga didoakan ya. Ada juga jemaat yang butuh nanti didoakan karena hari-hari ke depan akan menghadapi operasi juga. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Baik, kita akan berdiri bersama-sama ya. Kita akan berdoa lebih dulu ya untuk kita bisa memberikan persembahannya ya. Sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahannya sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Baik, kita akan berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita akan bawa persembahan kita masing-masing ke hadapan Tuhan. Kita akan angkat persembahan kita dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini membawa Tuhan persembahan yang akan kami persembahkan kepadamu. Baik itu dalam bentuk persepuluhan, baik itu dalam bentuk ucapan syukur, baik itu dalam bentuk Tuhan Yesus untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk perayaan, untuk juga anak asuh, untuk KB dan TK Terang Kasih Bangsa, bahkan persembahan-persembahan ucapan syukur lainnya Tuhan. Berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun yang kami berikan persembahkan dengan sepenuh hati kami, dengan kerelaan kami Tuhan, itu tidaklah sia-sia. Engkau akan memberkati tangan-tangan kami, Engkau akan memberkati buah pekerjaan kami, Engkau memberkati juga rumah tangga kami. Apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan, dibuat Tuhan berhasil sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami akan memasukkan persembahan kami di dalam kotak-kotak persembahan. Dan bagi kami Tuhan yang mungkin akan memberikan persembahan dalam dompet digital, dalam QRIS Nobu Bank, ataupun mungkin dalam rekening BCA, rekening Gereja Betel Indonesia, Jemaat Bait Kudus, Engkau juga memberkatinya yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Saya serahkan pada Bu Monica. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Keren buat Tuhan. Silakan Pak Willy. Silakan saudara duduk. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bapa, kami saat ini mendoakan seluruh pergumulan jemaat-Mu, baik yang lama maupun pergumulan yang baru. Kami mengimani dan mempercayai pekerjaan-Mu, karya-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu sampai hari ini pasti akan terjadi. Setiap orang yang menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit, Tuhan tolong, Tuhan berikan kemudahan, Tuhan berikan mujizat-mujizat yang heran, supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur, bersama-sama kami mendoakan sarana berdoa untuk umat-Mu, yaitu minyak yang dipakai sebagai sarana doa, bukan pada minyaknya, tetapi pada percaya iman kepadamu. Ketika ada tangan mengolesi minyak, dan di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus akan menjamah. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami satukan hati, kami berdoa untuk terang kasih bangsa, untuk Bunda Dian, Bunda Hana, Bunda Rina, Bunda Natali, Bunda Mita, Leli, dan 31 anak terang kasih bangsa. Tuhan, mari Engkau berkati, mari Tuhan, biar jadikan kami menjadi alat-Mu, terang-Mu, supaya banyak orang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk Mbak Kris, Mas Didi, Dias, Gali, Anteng, Dinar, Indra, Atma, dan Rere. Kami berdoa untuk Mbak Kris Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, darah-Mu bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan Mbak Kris, mujizat Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk Ibu Lili, Ibu Yeni, Ibu Monika, Ibu Arif, Ibu Kamto, Ibu Inge, dan Saudari Alvin Tuhan.
yang sudah memberkati pelayanan di Solo ini, dan biarlah hamba-hambamu yang menyerahkan diri dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa mencukupkan, bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Saudara Yosef, Saudara Sinuraya Siaan, Saudara Elsa dan Moses. Tuhan, kami berdoa untuk Samuel, Hilseng, Samuel dan Novi. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini, Tuhan, yang senantiasa menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Harjono, juga Meli, yang karena kondisi keadaan kesehatannya, Tuhan memberkati dengan kesehatan terus-menerus, Tuhan. Meskipun usia yang sepuh, tetapi Tuhan memberikan kesehatan. Kami semua bersyukur untuk anugerah-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Shalom bagi kota Solo, shalom bagi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan senantiasa melimpah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari arahkan hatimu, hidupmu kepada Kristus Yesus Tuhan, dan angkat kedua tanganmu. Kiranya berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa ada dan menyertai kita. Kiranya berkat-berkat yang senantiasa berkelimpahan dalam hidupmu. Hidupmu berarti hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang mengenal Kristus. Banyak orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua itu kami mintakan dalam nama berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan